adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, kalau saat pagi kami akan beribadah sekolah minggu bersama-sama, biarlah Engkau saja ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan pujikan pujian kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, kita akan sambung pujian kita dengan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan dan juga kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan berdoa buat persembahan terlebih dahulu. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu boleh berkenan kepada Engkau dan boleh menjadi sebagai pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian-pujian kasih.
kita berdoa buat firman Tuhan akan kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, dan juga Engkau akan memberkati setiap guru-guru yang menyampaikan setiap firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi ya anak semuanya. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersuka cita bersama dengan Tuhan. Ayo semuanya katakan Tuhan Yesus baik. Oke? Ya sama-sama ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Baik buat siapa? Baik buat kita semuanya. Nah, anak-anak tahu semut kan? Siapa yang pernah pegang semut? Ada yang takut semut, ada yang geli lihat semut. Kalau anak-anak, iya, semut itu biasanya sukanya di apa? Kalau ada gula gitu ya, pasti di situ nanti ada semut gitu ya. Terus biasanya di tembok atau di lantai itu biasanya ada semut. Nah, anak-anak, di suatu hutan ya, hutan yang sangat lebat sekali. Nah, di situ banyak sekali binatang-binatang ya kan? Di hutan ada binatang apa saja? Ya, coba sebutkan binatang apa saja. Iya, ada gajah, ada singa, ada wah banyak sekali ya di hutannya. Nah, tetapi masalahnya di hutan itu terjadi angin yang sangat kencang sekali. Angin, badai, hujan yang sangat kencang sekali. Wah, semua hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu sampai kebingungan, mereka cari tempat untuk berlindung. Nah, karena lebatnya hujan dan waktu yang sangat panjang ya, waktu yang sangat lama, hujannya itu cukup lama. Nah, banyak sekali hewan-hewan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, bahkan pohon-pohon itu banyak yang tumbang terkena angin badai itu. Banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Nah, pada saat terjadi hujan, angin, badai, semua yang ada di dalam hutan itu sangat kebingungan. Nah, sepanjang malam-malam hujan itu tidak berhenti. Bagaimana dengan semut? Nah, karena semut ini hewannya kecil ya, hewannya kecil tidak sebesar gajah. Nah, semut ini bisa berlindung di bawah tanah. Ya, dia membuat lubang di tanah, ya. Dia masuk ke dalam sarangnya, terus semut ini terlindungi. Nah, pagi-pagi semut ini tiba-tiba keluar. Wah, dia lihat hujan sudah berhenti. Wah, mulai ada matahari. Aku mau keluar saja. Dia keluar, semut ini keluar dari sarangnya. Dia keluar, dia lihat, wow, hujannya, anginnya sangat lebat sekali. Wow, banyak pohon-pohon yang tumbang. Nah, banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Kemudian semut ini berjalan lagi, dia berkeliling. Dia keliling, dia jalan-jalan karena dia mau makan, dia mau cari makan. Semut ini berkeliling, dia cari. Wah, dia lihat ada dahan yang telah jatuh. Terus dia lihat di dahan itu, wah, oh ternyata kamu kepompong. Wah, kepompong. Jadi kamu itu tidak enak. Kepompong itu hanya bisa diam di pohon dan tidak bisa kemana-mana. Dan menjadi kepompong itu hal yang sangat memalukan. Coba lihat aku ini. Aku adalah semut. Aku bisa berjalan kemana-mana. Aku bisa berkeliling-keliling di hutan ini. Kemudian dia pergi meninggalkan kepompong. Dia bertemu lagi dengan hewan yang lainnya. Setiap dia bertemu dengan hewan-hewan yang lain, perkataannya selalu sama. Dia selalu mengejek hewan-hewan yang lainnya. Dia selalu mengejek hewan. Dia ketemu singa, dia mengejek singa. Dia ketemu gajah, dia mengejek gajah. Ada
saja bahan untuk dia mengejek temannya. Pada saat dia sedang berkeliling, dia tidak lihat bahwa yang ada di depannya itu ada lumpur yang basah, ya. Lumpur tanah kena air basah. Nah, di lumpur itu ternyata dia jatuh di situ. Wow, tolong, tolong. Semut ini minta pertolongan. Dia bingung, tolong, tolong, bagaimana ini? Aku bisa mati di sini, tolong. Dia berteriak tuh yang minta tolong. Dan teman-temannya ternyata mendengarkan. Tetapi karena teman-temannya jengkel melihat semut, tidak ada yang mau menolong si semut ini. Akhirnya si semut ini menangis. Dia mau minta tolong, tidak ada yang mau menolong. Kalau tidak ada yang mau menolong, aku bisa mati di sini, katanya. Bagaimana ini? Tolong, tolong. Dia mencari pertolongan. Tiba-tiba waktu dia berteriak minta tolong, dia mendengar suara. Hai semut, apa yang kamu lakukan di situ? Suara siapa? Lihat ke atas. Dia lihat ke atas. Wah, ternyata dia lihat kupu-kupu yang sangat cantik sekali. Nah, kupu-kupu ini bilang, hai semut, aku adalah kupu-kupu yang cantik. Aku punya sayap yang bagus. Aku bisa terbang dan keliling kemana-mana. Aku adalah kepompong yang kamu hina-hina dulu. Kamu kan sering mengejek aku waktu aku menjadi kepompong. Nah, dan lihat, sekarang aku menjadi kupu-kupu yang cantik. Aku bisa kemana-mana. Dan kamu sekarang tidak bisa kemana-mana. Nah, pada saat itu akhirnya si semut menyadari kesalahannya. Dia merasa bersalah karena dia sering mengejek teman-temannya. Sehingga pada saat dia mengalami kesulitan, tidak ada yang mau menolong dia. Kupu-kupu, maafkan aku ya. Aku selalu mengejek kamu. Tetapi saat ini tolong sekali, tolong selamatkan aku. Dan aku berjanji aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku juga akan minta maaf kepada teman-temannya lainnya. Tapi tolong selamatkan aku, katanya. Akhirnya si kupu-kupu dia mau menolong. Baiklah semut, karena kamu sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan kamu akan meminta maaf kepada teman-teman yang lainnya, maka aku akan menolong kamu. Akhirnya si kupu-kupu ini dia menolong si semut. Dan setelah si semut keluar dari lumpur tadi, terima kasih ya, terima kasih. Dia dengan senyum-senyum berterima kasih kepada kupu-kupu. Dan kupu-kupu bilang, semut, jangan lupa janjimu. Kau telah berjanji. Iya, aku tidak akan lupa janjiku. Dan aku tidak akan mau mengejek teman-temanku lagi. Terima kasih kupu-kupu. Nah, anak-anak, kupu-kupu yang sudah diejek sama semut, tapi dia mau berbuat baik. Dia mengasihi si semut ini. Sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau lihat, anak-anak coba buka di dalam Alkitabnya. Alkitab kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21. Yuk dibuka dulu yuk. Oke, sudah. Tetapi Tante Tut akan membacakan 2 ayat saja ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nanti anak-anak bisa baca. Nah, di dalam ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
Sebab Allah adalah kasih. Nah, Allah adalah kasih. Nanti anak-anak bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ya. Tapi tadi kita baca cuma ayat 7 dan ayat 8 saja. Allah adalah kasih. Nah, kalau Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Ada yang tidak pernah berbuat dosa? Iya, tidak ada. Dan Alkitab pun mengatakan manusia itu semua telah jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa sampai ke surga. Lah, terus bagaimana supaya manusia ini sampai ke surga? Lah, Tuhan Yesus itulah yang penuh kasih. Dia yang mengasihi kita, dia yang menyelamatkan kita, dan dia yang selalu mengasihi kita. Meskipun kita berbuat dosa, tetapi pada saat kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita karena Tuhan mengasihi kita. Bukan berarti kalau kita sudah berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan, kita berbuat dosa lagi. Tidak seperti itu. Ya, pada saat kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita, kita tidak boleh mengulangi dosa lagi. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Nah, kasih yang Tuhan nyatakan buat kita itu tanpa syarat. Ya, kalau misalnya ini ada yang mengasihi, weh, aku mau ngasih temanku kue. Nanti, sini, aku kasih kue ya. Tapi nanti kalau kamu punya paman, aku dibagian. Itu kecenderungan manusia. Jadi kalau mau memberikan sesuatu kepada orang lain, dia berharap bahwa dia nanti akan mendapatkan sesuatu lagi. Nah, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kita semua, menyatakan kasih yang sangat besar. Nah, karena kasih yang Tuhan berikan buat kita itu sangat besar, ya, kita harus mengasihi orang lain. Mengasihi siapa? Mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua, mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, kasih Tuhan sangat besar buat kita. Kita pun harus mengasihi semuanya. Nah, kita akan baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Ya, itu ayat mas kita pada pagi ini. 1 Yohanes 4 ayat ke-21 di situ mengatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jelas ya? Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mau mengasihi saudara kita atau teman kita, berarti kita bohong, ya. Kalau Tuhan mengatakan kita harus mengasihi, ya kita harus mengasihi meskipun orang itu menjengkelkan sekali, ya. Dan kita ini kalau ketemu, wih, orang ini, temanku iki suka ganggu, menjengkelkan. Nah, tetapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita harus tetap mengasihi, ya. Kita harus tetap mengasihi, ya, karena Tuhan mengasihi kita mengasihi semuanya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, membuktikan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan, ajari kami untuk kami dapat melakukan kasih itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kami.
Kami boleh mengasihi teman-teman, boleh mengasihi saudara, boleh mengasihi siapa saja Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu buat kami hingga sampai saat ini. Bahkan kami boleh bernafas, kami boleh melakukan segala kegiatan kami itu karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar mengasihi, kami mau belajar melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.